إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميعا والشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين والفقهاء المحدثين وقراء الفسر وسادة السوقة المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا أرواح سيدنا حسن البصري وجنيد بعض شهد قدر جيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني شيخ محمد الأشعري بن عبد الله كلام البنجلي شيخ كشف أنوار بن حجي اسماعيل البنجلي شيخنا العربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أن غادر الشيخ برحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصياتهم وغراماتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهلا بجمع توبة المغفرة والتوفيق والهداية واستقامة وحسن خاتم عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعن صف صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita sama-sama diberinya taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah kita, semua kita, keluarga kita diridhoinya. Mudah-mudahan semua dosa kita zahir batin diampuninya. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkannya, dipanjangkan umur, sehat, afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki kita semua yang halal dan barakah. Akhirnya kita husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat kerabat dan umatnya dahulu sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa 'an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imran, naddarallahu ra'an, sami'a minna syai'an faqaballahu kama sami'ahu. Memberi cahaya Allah Ta'ala kepada seseorang yang ia mendengar dari kami tentang ilmu, hadis dan lain sebagainya, kata Nabi, faqaballahu, lalu dia ajarkan atau sampaikan kama sami'ahu, sebagaimana yang telah dia dengar. Paru-paru balagh, terkadang jazidin yang menyampaikan itu atau mubalaghin yang disampaikan aw'a min sami'in, lebih mengerti dari yang mendengar pertama tadi, ya kan? Nah, jadi inilah suruhan dari Rasulullah SAW, kita menyampaikan daripada ilmu-ilmu agama. Kita tahu, ya kan? Kita paham, dan bagusnya amun kawa sampaikan kepada pertama, kepada keluarga, kawan, jiran, tetangga. Nah, tapi di sini kurang kita melihat situasi, ya kan? Jangan langsung situ sini. Karena akhirnya inya meremehkan daripada nasihat itu, lalu dia kadang menerima, lalu misalnya dia menghina, nah akhirnya terhina syariat. Nah, jadi kita lihat situasi juga, lihat situasi, ya kan? Dahulu ulama-ulama Tuhan berilang wadah Habib Abu Bakar Basiri. Yang Basiri itu ada dua kubah, ya Allah, Habib Hamid Basiri, yang sebelahnya Habib Abu Bakar Barat. Nah, Habib Abu Bakar itu terkenal, ya kan, orang soleh, masyhur Habib Tuhan. Jadi ketika itu dia mengilangi guru sholat mulia, guru sholat kumpul dan lain sebagainya. Nah, ketika berhilang itu ada penjahat 64 juga berhilang. Artinya kalau imbang, mungkin ketika itu ada menyusup kan, hendak 4 jiwa nih minta doa dan lain sebagainya. Dijamu sini naik oleh Abu Bakar tadi, ya kan? Setelah dijamu, diberi nasihat sidin, dibersihin baju dan lain sebagainya, ya kan? Lalu sudah balik dahulu. Nah, lalu di antara kamu itu mengisahkan, ya tahu lah yang datang tadi, tahu ya apa saja. Inya tuh dipakai, jangannya bahasa kitanya,
ahli penjudi, ahli penzina, ahli mabuk orangnya, kenapa pengen menyarikinya? No, kayak itu. Kenapa pengen menyarikinya? Ya kan, pada orang itu bejat benar. Orangnya itu nakal benar, karena pengen sariki. Lalu jadi Habib tadi, inya mau gawe kada di hadapanku di sini. Inya mau bermaksiat itu kada di hadapanku di sini. Jadi aku kada melihat. Ya kan, maka kan ada kewajibanku untuk menahanku di sini. Ya kan? Nah, jadi maksud ulun di sini, sidin itu mengajari tata krama menasehati itu kan. Nah, sekira orang itu menerima nasihat. Kadang-kadang gara-gara kita tuh salah memberi nasihat, akhirnya orang kada menerima nasihat dan memurkai nasihat itu. Gara-gara salah cara, ya kan? Nah, kayak abah atau mama inilah menasehati kepada anak kita nih, sebagai orang tua inilah menasehati anak mun salah cara biar ini kan mau masuk juga. Beli orang untung nyata aja dong lah. Beli orang sudah untung kok pada hikam mereka tetap jangan masih ya nyata beli orang kalau beli orang hati. Maksudnya sudah banyak dinasehati nih, tetap ada masih. Kenapa? Mungkin salah cara. Kenapa salah cara? Boleh jadi kita nang waktu menasehati itu, ya kan, karena ada sarik di hati ini, nah. Ada marah itu, ya kan, dari setan. Setan itu dari api. Jadi kalau api, ya kan, diberi nasihat kepada nang kejahatan, kadang mau si kejahatan nang kada baik tadi menjadi baik. Kenapa? Nang menyimburnya lawan api, ya kan? Jangan istilah atau kejahatan atau api, maka cara menyimburnya dengan air, dengan nang dingin, maka nang kejahatan tadi bisa hilang, bisa padam, ya kan? Nah, ini waktu menasihati itu dengan amarah, dengan sarik. Nah, kayak panas padam api tadi, kejahatan tadi, kita mau makin banyak lainnya. Nah, kan berarti kita dulu, ya Allah, kita dulu nih, memberi nasihat dulu, ya kan? Ayo berdingin hati dulu, bawa udu kan dulu, ya kan? Atau bawa tenang lah dulu. Ayo nak kita perjalanan dulu ke mall. Nasihati ya Allah, yang sudah senang, terbuka hatinya, lalu beri nasihat. Nah, itu cara tuh, nah, ya kan, penting juga. Kayak itu kita tahu ya, buka dulu hatinya, dinginkan dulu hati kita. Ada mau masuk, kamu sama-sama panas kayak gitu, ya kan? Nah, jadi ini harus tahu juga cara kita menyampaikan atau memberi nasihat. Makanya orang-orang bahari itu, ulama bahari itu, ya kan, ketika menjamu tamu dimakani sidin dulu, bisa dijamu sidin dulu. Nah, setelah makanan rasa kenyang, rasa lapang, hanya masuk nasihat. Ya udah, ini setengah jam sudah bertamu, banyunya kada keluar, apalagi badai. Karing lakukan namanya. Sekali beri nasihat, padas bener, tak perlu di telinga. Nah, kalian angka itu tuh, ya. Nah, jadi ini diantara caranya tuh, ya kan, dengan ya kebaikan, dengan ramah tamah, lah, supaya orang menerima nasihat. Nah, ini diantaranya kita disuruh, ya, menyampaikan apa yang didengar kepada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata dia, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man su'ila an ilmin. Nah, siapa yang ditanya tentang ilmu, pakata mahu, sekalinya ini kadang memadahkan, disimpan aja, ya kan, kadang menyebarkan nih pada orang alim,
tapi jangan menyegerakan. Nah, uljima yaumil qiyamah, maka dikekang inya di hari kiamat bilijamin minnar, dari kekangan api neraka, dijerat atau diapai kan dikekang ini lah. Nah, dibelenggu di dalam dengan api neraka. Karena berarti hukumnya di akhirat masuk neraka. Nah, kayak cenah orang yang kadang menyampaikan tentang ilmu kan, jadi yang tahu sampaikan aja, ya kan. Kamu itu merasa ini bagus disampaikan, sampaikan. Tapi nang adabnya lebih baik kita dulu lah. Kita tahu satu ilmu, lalu kita amalkan. Nah, setelah kita amalkan, lalu bagaimana? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di Al-Qur'an itu kan bagus benar itu surah Al-Asr itu nah. Wal 'asr, demi waktu asar atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti mengalami kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kada begitu tiga, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, artinya dia beriman sudah, tahu sudah di ilmu. Nah, setelah tahu ilmunya, wa 'amilus shalihat, lalu diamalkannya, ya kan, mengamalkan amal-amal soleh. Nah, sudah ilmu amal, hanya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan tentang kesabaran dan tentang kebenaran. Nah, dia menasihat ini. Jadi kada salah, jangan kena lah orang pada itu dianggap nih para gaharat, ya Allah itu sombong benar, itu bisa menyampaikan aja. Oh kada, sekalinya ini suruhan perintah dari agama, ya kan, dari agama. Nah, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu huruf atau satu ayat, kan bagus saja. Kita sama-sama menyampaikan tentang agama ini. Bahkan semalam ilmu ini adalah warisan Nabi. Ilmu ini warisan Nabi. Jadi dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ketika ke dalam masjid, Nabi menyampaikan tentang ilmu. Sekalinya orang banyak di pasar, ya kan. Pada tahun Nabi di majlis di masjid nih. Nah, lalu Abu Hurairah keluar masjid menuju pasar. Wahai ahli pasar, wahai orang-orang yang ada di pasar, Nabi berbagi warisan. Ya Abu Hurairah mendengar warisan duit nih, mendengar warisan harta nih, langsung aja orang pada menutup toko. Nah, berbondong-bondong ke dalam masjid, ya kan. Hingga sampai ke masjid, mana warisannya, mana hartanya, mana duitnya. Lalu Abu Hurairah, tuh nah ilmu nasib sampai yang itu nah warisan Rasulullah, warisan, ya kan, warisan Nabi. Innama warathul ilma, hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Nah ini, dan jadi siapa yang hendak ya kan menjadi kerabat Nabi, menjadi ada hubungan kepada Rasulullah, maka di antara caranya yaitu dengan ilmu. Orang itu adalah semalam dapat warisan, misalnya abahnya meninggal, pasti ya anaknya dapat warisan. Kenapa? Karena saudara, ya Allah, saudara sedaging, atau dengan pernikahan bisa bininya dapat warisan. Berarti orang yang dapat warisan itu ada hubungan dekat dengan si pewaris, ya kan, si yang meninggal itu waris. Nah, maksudnya amun kita hendak mendapat warisan Nabi, yaitu dengan ilmu. Berarti dengan ilmu ini kita dekat dengan
Rasulullah. Buktinya kita menjadi pewaris Nabi. Nah, itu salah satu caranya tuh. Nah, anak menjadi dekat lawan Nabi ya ilmu nih nah. Ilmu majelis taklim kita rajin nih istiqomahkan, insyaallah ini menjadi mata rantai kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, nah bahkan di hadis ini sampai menyembunyikan maka kena dikekang atau dipasung kena di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sudah. Nah, kita lanjutkan lagi hadis yang ke-16. Wa anhu, sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari akan ilmu, artinya belajar ilmu, mimma yubtagha bihi, ya kan, yang seharusnya memang belajar tadi itu mengharap wajhullah azza wa jalla, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, la yata'allamuhu, tiba-tiba atau ternyata dia belajarnya itu ya kan karena ikhlas, illa yusiba bihi gharadan, kecuali untuk mendapatkan ya kan bagian minat dunia, dari harta dunia. Dan orang ini belajar karena dunia, karena Allah. Nah, apa akibatnya? Lam yajid arafal jannati, niscaya tiada mendapati dia akan ciri surga yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, maksudnya ciri surga tadi yakni rihaha, yaitu baunya surga aja kalau mencium, apalagi masuk surga. Maka riwayatnya aja bau surga itu perjalanan 500 tahun sudah keciuman. Saking semerbaknya nih nah, 500 tahun lagi hanya sampai ke surga, sudah keciuman dah bau surga itu. Nah, orang yang menuntut ilmu kada ikhlas ya berarti lebih jauh daripada 500 tahun berjalan sampai kada mencium tuh kan, berarti lebih jauh daripada itu. Nah, jadi ini hati-hati benar pulang nih lah, waspadai nih. Kita menuntut ilmu alhamdulillah sudah istiqomah, tinggal lagi lillahi ta'ala. Kita jaga bujur-bujur supaya ikhlas. Kayak apa guru supaya ikhlasnya, ya kan? Nah, maka ingat akan, nah kita kalau menuntut ilmu ini nah semuaan dengan kudrat iradat Allah, kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala yang sidi meisiakan rasa hendak menuntut ilmu di hati kita, masuk sudah di hati. Imbah itu pulang sini menguasakan jasmani kita untuk tulang, ya Allah. Kawa mandi, kawa berbaju, kawa berwudu, kawa berjalan, kawa berkendaraan, lalu sampai ke sini yang mengawa akan itu nah, yaitu Allah. Imbah itu sampai ke masjid pulang, mengawakan aku sembahyang, mengawakan aku mengaji, mengawakan aku bertasbih, mengawakan aku mendengar ini sampai bersandar dengan dia Allah, samuan Allah. Nah, aku sudah sandarnya min Allah samuan, maka nyaman sudah kita ini ikhlas beribadat menuntut ilmu lillahi ta'ala, karena samuan sidina andil. Ya Allah, karena sidin samuan menolongi kita. Nah, jadi amun kawa ingat dengan kaya itu, insya Allah kan kawa ikhlas. Yang lancar pada mau ikhlas itu karena tak akuin seorang aku nih, aku. Ya kan, hendak aku, kau menjaga aku pak, kau aku sembahyang aku pak. Nang kau mengaji itu aku semuaan. Nah itu tuh lencak keakuan itu nang bersumber daripada tipu daya iblis syaitan. Nah akhirnya kan itu karena akhirnya kada ikhlas. Di situ tuh lencak penyebabnya tuh
Aku terus, aku. Allah Ta'ala nya ada. Kita sama-sama juga kita introspeksi lagi, kita koreksi lagi ibadah kita. Ayo jangan sampai ananiun. Ananiun itu pengakuan, ya kan? Pengakuan. Nah, ini semalam sudah dilajari, ya kan? Supaya kada ananiun itu ada dua. Ada taraki, ada tanazzul, ya kan? Ada taraki itu syahadat yang pertama, tanazzul itu syahadat yang kedua. Ya kan? Taraki itu naik artinya menyandarkan semuaan minallah, dari Allah Ta'ala, semua aku nengkawan ini. Nah, itu taraki namanya. Ke atas itu syahadat kaisa pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa juga mengamalkan supaya ada keakuan, yaitu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang nyata, ya Allah, yang nyata. Nah, yang kedua ini dia memandang Nur Rasulullah. Yang kada aku lagi, tapi jasmaniku ini semua dari Nur Rasulullah. Jadi kita memandang diri nang ada Nur Nabi, nang menggawi nang semua ini dari di rumah, kawatullah sampai ke masjid, sembahyang, menuntut ilmu dan lain sebagainya, semuaan adalah kenyataan daripada Nur Rasulullah. Nah, jadi cara nang dua tadi itu, akunya dasar kada ada jawabnya. Namun kada akunya itu nang sebujur-bujur ikhlas. Pun masih lagi ada aku. Nah itu kamu tuh ada orang ketiga namanya di rumah tangga, ada orang ketiga benar-benar. Ya kan? Di rumah tangga ada orang ketiga, ada orangnya harus dua aja lah. Kan syahadat gitu dua aja, ada dasar orang ketiga. Jadi sama-sama kita nih supaya kawa ikhlas tentang itu, sandarkan semua kepada Allah atau sandarkan kepada Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, aku nak sembahyang ini kayak Nabi sembahyang, berarti Nabi yang sembahyang, ya kan? Nur Nabi yang sembahyang, dan ya kan aku baca Fatihah sidin juga mulai jadi seakan-akan terkaman sidin dulu membaca Fatihah, yang kayak ini banget. Nah kayak itu. Nah supaya keikhlasan ini kita nih banyak Tuhan juga sudah, ya Allah. Jadi ilmu-ilmu nangka ini Pak, ini diantaranya yang kita hayati, yang kita perdalami ini supaya lillahi ta'ala sudah. Ini lawas juga kita sudah ya Allah, supaya suara bagus, supaya lihat orang baik, ya Allah. Akhirnya nol, ya Allah, tong kosong nyari bunyinya, ada isinya seandainya. Nah, makanya kita isi lawan apa? Lawan ikhlas dengan kita isi. Ya Allah, dengan ikhlas kita isi. Kayak apa ikhlas? Lillah atau lirasulillah. Dua tujuan. Semuaan dari Allah atau semuaan Nur Rasulullah. Antara dua itu. Kawal digabung itu dulu aja. Kawal digabung aja. Rasulullah lawan Allah. Kawan, ya Allah, kayak mana caranya? Nang menggawi ilmu Rasulullah, nang menolong Allah Ta'ala. Nah, selesai yang berbeda. Ya Allah, nang sembahyang ilmu Rasulullah, nang menolongi sembahyang Allah. Benar, komplit dan kayak itu, ya kan? Akunya ada lagi. Nah, ini sama-sama lah kita ulun pribadi dan kita tadi beri paham istiqomah kalau kita mah hakikatakan nangka ini semuanya ikhlas lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah nangka itu. Nah ini karena di surah ikhlas tadilah, nah maka ini salah satu ilmu supaya kita ikhlas dalam beribadah. Nah nangka itu. Nah selanjutnya lagi hadis yang ke-17. Wa an Abdillah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma qala berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu itu berkelanjutan dengan langsung mengambilnya dari manusia. Ada langsung misalnya ilmu 100 langsung diambil 100, kadang itu ya kan. Walakin tetapi yang betul ilmu Allah mengambil ilmu itu biqabdil ulama dengan mewafatkan ulama. Karena ulama ini spesialisnya macam-macam, ya kan? Nongsa iko spesialis tauhid misalnya, pokoknya sampai ke dalam-dalam, sampai ke hakikat sini, menguasai dan mengamalkan sudah meninggal sidiknya. Nah, maka ilmu yang dipintakan sidik itu berarti diambil oleh Allah sudah. Nongsa iko misalnya ahli hikmah. Ya kan, hikmah ini kawa sidin bulikakan semua dengan perumpamaan yang sesuai akal, ya kan, dicerna oleh akal. Nah, lalu orang paham dan mengerti, akhirnya mau mengerti hidup dalam kehidupan ini. Sekalinya diwafatkan oleh Allah, hilang pula ilmu hikmah namanya sidin tadi dicabut, ya kan. Nah, dalam kaitan jadi istilahnya dengan kematian ulama itu berarti ilmu makin berkurang ilmu, karena masing-masing spesialisnya ada kelebihan sedikit. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai apabila kada tersisa lagi orang alim, ittakhadhan nasu maka menjadikan manusia ru'usan juhalan, pemimpin yang jahil akhirnya. Jadi kalau ada pemimpin jahil, ini mafhum mukhalafahnya berarti lah. Mafhum mukhalafahnya berarti amun yang dijadikan berarti pemimpin jahil, berarti ulamanya itu habisan. Berarti gitu tuh. Tanda ulamanya berkurang, ya kan? Nah, akhirnya menjadi pemimpin jahil, atau kadang menerima nasihat gimana kayak itu. Nah, pasuhilu maka ketika ditanya fa'aftau bil ilmin, mereka memfitnahkan dengan ketiadaan ilmu. Fadallu, maka sesat mereka, wa'adallu, dan menyesatkan. Ampun dirinya sesat, namun padanya pun jadi sesat juga. Nah, jadi hati-hati nih, ya kan? Kita nuntut ilmu nih, ya kan? Di hati jiwa siapa orang tuh, ya kan? Siapa gurunya, di mana pernah belajar, ya kan? Apakah sama dengan orang banyak dan ini, atau samakah dengan panutan orang yang sudah terbukti ahli sunnah wal jamaah? Ya kan, amun sama, iya belajar di situ. Amun kada sama, kada usahin, ya kan? Kada usahin, karena timbul fadallu wa adallu, sesat menyesatkan, ya kan? Nah, jadi ini hadis disuruh ulang kita mencari ilmu yang ahli sunnah wal jamaah. Amun ulun kita mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah itu supaya kadang alih itulah, ya kan, yaitu ilmu yang sudah dicontohkan oleh wali-waliullah dahulu, ya kan. Nah, mereka itu sudah berilmu beramal, terbukti meninggalnya husnul khatimah, dapat karomat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti terbukti kalau ilmu dan amal itu terbukti sudah, ya kan? Buktinya meninggal sini itu husnul khatimah. Contoh misalnya kalau sekumpul, ya kan? Itu terbukti berarti ilmu amalnya itu bujur. Maka akhir hayat sini itu husnul khatimah. Dan sampai wahini dia, ya Allah, orang-orang ziarahi kubur sidin kada berpamitan, ya Allah, mengalir terus ke tengah malaman ada aja orang ziarah. Kan itu berarti bukti tadi Allah kan membukakan hati orang untuk menziarahi kubur sidin. Berarti kubur itu istimewa,
Nah, berarti istimewanya ini membuktikan ilmu amalnya benar. Sudah bujur, sudah ada salah lagi. Nah, namanya itu. Nah, jadi ilmu yang dicari juga bujur-bujur, jangan asal-asalan, ya kan? Nah, jangan melihat hanya sekedar apa ngarannya nih tetal, ya mana? Oh, ini jurusan langit ketujuh. Wah, ini Haramain Syarifain. Ini hati dulu. Nang belajar ke Mekah, ke Madinah tuh hati-hati juga. Ya Allah, ini mun kada pondasi nang kuat tentang ahli sunnah wal jamaah ya. Nah, bisa tersalah juga. Ya Allah. Jadi wow. Sebelum tulak hakun aja ya Allah baca manakib ibadah manakib sirik bid'ah ya. Nah, ya hati-hati juga tuh. Ya kan? Al-Quran itu isinya manakib. Ya Allah, Al-Quran itu isinya manakib, kisah soal iya, cerita-cerita para nabi. Ayo. Dan Nabi Adam ada di Quran. Ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ada. Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, kisahnya Saleh, kisah unta, ya Allah. Dan Nabi Musa, kisah Fir'aun ada di Quran. Nabi Yusuf dan kisah dibuang ke sumur daripada akan dimakan serigala, ya Allah. Dan sekalinya menjadi menteri, jadi perdana menteri, jadi menteri pertanian kan, jadi menteri bulog, menteri apa tuh? Bulog kisah bagian pangan kan. Nah, itu ada di Quran semuaan. Nah, jadi menurut Al-Quran itu menceritakan para nabi itu bahasanya itu manaqib, ya kan? Nah, ini ada orang ya kan padahal manaqib itu syirik bid'ah. Nah, kayak apa Quran? Nah, jadi ini maksud Allah dari hadis yang kita baca ini, ya kan? Nah, di sini kita berpilih juga tuh ilmu yang kita cari, kita tuntut, ya kan? Nah, istilahnya itu ilmu sudah terbukti dari guru-guru yang sudah, ya kan? Nah, diakui kebenarannya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini daripada hadis yang kita baca. Ya kan, mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah istiqamah, mudah-mudahan dikuatkan iman dan takwa, kabul hajat dan doa, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ansafus salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم.
عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل أهلي وبارك فبات ومغرنا وعملنا من أنواع الخير يا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نودين حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جميع الشهداء والصالحين والعلماء والمحدثين والقراء والسر والسنة السوفة والمحققين والأولياء الفاضلين أجمعين وذهب النسل ثواب ذلك مع زبرك وإحسانك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وقرابتنا أجمعين والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأرواح من لا زاجر ولا ذاكر له أعوذ اللهم أسألك منا إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها بدءا له من النار وحجابا له من النار شرا له من النار وعزكا له من النار ونجاة له من النار يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا وذريتنا والمسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء الشاكرين ومن الأولياء المتقين ومن السعداء المقبولين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى أهل بيتنا أجمعين شفاء عاجل لا يغادر سقما بعدها ولا ألما وارزقنا وإياهم طول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة وقوة تامة شفاء من الله إن شاء الله شفاء من الله إن شاء الله شفاء من الله إن شاء الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Berilah semua tahanan taqabbalallahu minkum minna taqabbal ya karim.